Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat akan memperagakan coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Perkenalkan, saya Isef Adria Putri SPD dari SD Negeri 25 Kinali dan rekan saya Hermanto dari SMK Negeri 1 Kinali. Dan rekan saya Abdul Aziz dari SMA Negeri 1 Kinali. Kami akan mempraktekkan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Panto. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Kalau ketemu Ibu, saya tambah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Pak. Iya, Bu. Ini kan nanti Pak Anto mau jadi coaching, mau melakukan coaching nih sebagai coach. Iya. Di sini saya hanya ingin menjelaskan beberapa rubrik penilaian nantinya yang akan saya gunakan ketika Bapak menjadi coach ketika melakukan praktik coachingnya. Baik. Di sini adapun rubrik penilaiannya saya jelaskan sedikit ya Pak. Yang pertama nanti Bapak harus memiliki prinsip coach, prinsip sebagai coach itu. Yaitu adapun poin-poinnya yang pertama itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan kompetensi yang ada. Kemudian yang kedua Pak, Bapak juga harus memiliki prinsip coach seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggunakan teknik rasa nanti ketika Bapak melakukan coaching. Yang ketiga nih Pak, pada saat proses percakapan, Bapak harus menerapkan alur tirta. Bapak masih ingat tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Nah itulah nanti yang akan kita jadikan rubrik acuan yang akan kita pakai ketika praktik coaching nanti. Baik Pak, sebelum kita memulai coaching nih ya, Bu. ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti ketika dalam melaksanakan praktik coaching? Baik. Karena saya mau mengembangkan potensi itu di bagian dapat bertanya secara aktif nih Bu kepada coachingnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, serta dapat melaksanakan kehadiran penuh. Fokus saya itu bisa pada coaching ini gitu. Oh iya. Baik Pak, jadi Bapak nanti ingin menerapkan kompetensi itu ya? Iya Bu. Nah kalau sekarang secara spesifik Pak, kira-kira apa nih dari kompetensi yang tadi, apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Saya lebih spesifiknya itu untuk lebih menggali kompetensi diri saya sendiri Bu ya. Bagaimana saya dapat membimbing coaching itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi bukan saya yang menemukannya, tapi dengan bertanya aktif tadi, coaching ini mampu mendapatkan solusinya sendiri gitu. Iya, benar sekali Pak. Memang dengan kita aktif memberikan pertanyaan kepada coaching, nantinya bisa mudah-mudahan coaching kita bisa menggali solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, dari masalahnya sendiri. Berikutnya Pak, tolak ukur ketercapaian yang seperti apa nanti yang akan Bapak gunakan agar praktik coaching Bapak ini bisa berhasil nantinya? Seperti rubrik itu tadi, mungkin yang lebih menjadi fokus saya untuk mencapai ini adalah akan menerapkan alur tirta ini dalam secara runtut ya, dan menggali ide-ide dari coaching itu sendiri. Jadi sehingga mereka dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, benar sekali Pak. Dengan adanya alur tirta ini bisa membantu kita secara runtut ya Pak ya. Iya. Kayak apa yang masalah yang timbul dari coaching kita bisa kita bimbing, kita tuntun, kita bimbing untuk bisa menemukan masalah dan menggali potensinya. Baik Pak, hanya itu Pak ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam praktik coachingnya bisa berjalan sesuai yang direncanakan Pak ya. Iya Bu, agak deg-degan saya Bu. Oh santai aja Pak, biasa aja itu. Kalau gugup itu biasa. Biasa, Bu, ya. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan Bismillah kita bisa melakukannya dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Amin, Alamin. amin.
Oh, baik Pak, itu aja Pak kayaknya yang ingin saya tanyakan. Silakan nanti Bapak lakukan praktik coachingnya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Iya, Makasih Bu. sama-sama Pak. Makasih. Iya. Assalamualaikum Pak Hermanto. Waalaikumsalam Pak Ajis. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Ada apa nih Pak? Datang menemui saya nih. Itulah Pak, saya sebenarnya di sini mau curhat sedikit sama Bapak. Pak. Curhat. Ada masalah? Iya Pak, Minum dulu Pak. Nih ada minum. Itu hari panas nih Pak. Pas. saya minum ya Pak ya. Iya minum dulu Pak biar relax, Saya biar enjoy. Ibu mau minum juga ya? Enggak. Makasih Pak Anto. Iya. Saya haus nih Pak. Alhamdulillah. Pak Jis. Kira-kira ada masalah apa nih Pak Jis? Itulah Pak, saya datang ke sini sebenarnya ada masalah yang ingin saya ceritakan sama Bapak. Curhat lah istilahnya Pak. Iya, boleh Pak, boleh. Dimana masalah yang saya hadapi ini walaupun sedikit, tapi tetap terpikir ya namanya masalah Pak. Ya kata orang sedikit tapi terpikir terus. Iyalah Pak, masalah tuh walaupun sedikit harus diselesaikan. Karena nanti sedikit jadi banyak. Iya Pak. Iya, Pak. Kira-kira apa tuh masalahnya Pak? Kalau boleh nih sharing atau cerita masalah yang Bapak Ajis hadapi sekarang itu apa ya? Gini loh Pak, saya ini kan ada nih siswa saya nih Pak di kelas nih. Udah berapa bulan ini saya perhatikan di dalam bulan ini Pak, dia tuh sering murung, tugas nggak ngumpul. Padahal dia tuh anaknya aktif biasanya loh Pak. Ini itu merasa beban bagi saya Pak, dengan keadaan dia yang sekarang nih Pak. Jadi dia sebelumnya murung, nggak aktif dalam belajar nih. Iya, sebelumnya dia aktif Pak. Sebelumnya dia aktif, Iya. sekarang udah Sekarang murung gitu. udah beberapa hari ini saya perhatikan atau ya dia tuh sering murung, tugas nggak mau ngumpulin, itu yang terjadi Pak sekarang sama murid saya ini Pak. Jadi tujuannya kita sekarang nih Bapak mau anak ini aktif lagi gitu ya, ceria lagi gitu. Iya Pak, itulah Pak tujuannya Pak. Kalau menurut Pak Ajis nih, kenapa sih siswa itu jadi nggak aktif lagi dalam belajar? Ya kalau menurut pandangan saya sebenarnya kan ibaratnya ini kan gambaran saya aja Pak ya. Ya. Ya mungkin ada beberapa faktor yang saya mungkin tidak ketahui baik itu di lingkungan keluarganya seperti apa, saya nggak tahu Pak ya. Namun hal-hal yang pernah sudah saya lakukan terhadap ini, saya juga sudah melakukan pemanggilan sebenarnya kepada ini Pak. Kenapa dia berlaku seperti itu? Oh sudah Bapak pernah panggil? Sudah Pak, sudah saya pernah lakukan itu Pak. Namun Iya. cuman hal yang terjadi pada anak ini belum juga ada perubahan setelah pemanggilan itu Pak. Dan bahkan Pak, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi kepada anak ini. Bagus sekali tuh Pak. Gimana hasilnya Pak? Itulah Pak, nggak ada perubahan. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan, masih kayak itu. Dia juga sering murung, tugas nggak ngumpulin. Jadi sakit kepala saya jadinya Pak, terpikir jadinya. Baik. Jadi Bapak udah melakukan segitiga restitusi. Baratnya ini udah mentok lah Pak ya. Iya. Nggak ada perubahan. Terus Bapak mau biarkan aja nih karena udah nyerah nih kira-kira nih. Ya nggak mungkin lah Pak. Kan saya datang sama Bapak kan di sini kan ibaratnya saya ingin menemukan solusinya nih. Gimana lah solusi yang saya harus dapatkan supaya anak ini bisa aktif kayak seperti semula kayak lagi Pak. Iya. Memang kalau bisa memang kita selesaikan cepat ya Pak ya. Nah ini masalahnya kalau dibiarkan berlarut-larut mana tahu ada masalah yang lebih jauh. Jadi kita usahakan bagaimana siswa ini bisa cepat berubah Pak ya. Iya. Kira-kira Pak kejadian anak ini dari aktif yang biasanya aktif ceria itu udah berapa lama kejadiannya Pak? Kalau dalam pemerhatian saya Pak, kan saya tuh sering ngejar di lokasi lokal itu Pak ya. Ya. Sekitar dalam bulan ya udah
dalam bulan inilah Pak, beberapa minggu ini yang saya perhatikan anak ini udah berlaku seperti itu Pak. Kalau nggak salah udah 3 mingguan inilah saya perhatikan kayak gitu. Udah 3 mingguan ya. Iya Pak. Itu sudah Bapak panggil. Kira-kira nih untuk kedepannya Bapak mau melakukan apa sih? Tadi Bapak udah panggil secara pribadi untuk lebih mendalami masalah ini. Kira-kira Bapak mau yang Bapak lakukan itu apa? Nah, itulah Pak, saya datang ke sini Pak, Nah, karena ada saya di sini kan ibaratnya mau cerita ya, Iya, iya. karena saya ada nih solusi yang terpikir sama saya. Mungkin waktu pada saat proses pemanggilan ketika itu Pak, saya memanggil anak ini ketika di jamnya waktu itu rame Pak. oh, Mungkin ketika itu dia malu bercerita dan nggak mau mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia itu tidak mengeluarkan apa sebenarnya yang ada di pikirannya Pak. Tadi waktu Bapak panggil pertama tuh ada guru lain. Iya Pak, itu Pak, banyak guru ketika itu Pak, makanya mungkin nggak keluar apa-apa yang ada di unek-unek di kepalanya itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi kalau rencana saya selanjutnya ketika itu untuk hari ini Pak, setelah diskusi dengan Bapak ini, yang keluar sama saya akan memanggil ulang lah anak ini Pak. Panggil yang Ya, saya akan memanggil ulang anak ini, kemudian saya bawa lainnya ini, saya panggil dia setelah usai jam sekolah nantinya, ya. kemudian saya bawa bercerita. Kita kemana Dari rencana hati ke Bapak hati, bawa? gitu Pak ya. Kemana Bapak bawa anaknya? Ya sambil jalan-jalan aja lah gitu, nggak mungkin lah nanti. Ya, maksudnya ke Ya. misal ke kafe atau tempat minum biar dia lebih rileks atau bagaimana mungkin? Iya, mungkin kayak gitu Pak. Kayak Bisa. tempat-tempat yang memang ibaratnya bisa menenangkan pikiran dari Oh, saya. iya, iya, iya. Iya, kalau Selain dari itu apa kira-kira lagi Pak? kalau seandainya memang dari planning saya ini memang nggak ampuh Pak, rencana saya akan melakukan komunikasi sama orang tuanya Pak. Dengan cara saya menemui orang tuanya secara langsung. Karena kita nggak tahu kan Pak, keadaan anak ini seperti apa di rumahnya. Iya, iya. Bagaimana pekerjaan orang tuanya, bagaimana dia kesehariannya di rumah, kan lebih tahu orang tuanya Pak. Karena pada dasarnya kita mengetahui ketika saya menemui orang tuanya itu Pak, kan terjalin komunikasi itu. Iya, iya. Setelah adanya komunikasi, komitmen terjalin itu Iya, biasanya. iya. Nah, maka daripada itu mungkin hal yang pastinya saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua ini Pak. Kolaborasi. Misal nih Pak, Iya Pak. ada dua tindakan tadi ya. Iya. Memanggil ulang dengan situasi yang lebih kondusif dan mendatangi rumah siswa ini untuk bertemu dengan orang tuanya tapi masih belum maksimal nih lanjutan kira-kira lanjutan yang Bapak lakukan apa? Ya, kalau seandainya dalam hal ini hal yang saya lakukan tentunya komunikasi yang intens ini saya gunakan lah orang tua ini sebagai pemantau Pak. Artinya Pak, dia itu karena udah berkomitmen sedari awal bahwasanya udah menyerahkan siswa ke sekolah, kan itu Pak ya, artinya dipercayakan kepada gurunya. Di sini saya ikut peran andilkan orang tua sebagai pemantau bagi anak-anaknya. Jadi apapun segi perubahan yang ada di sekolah ataupun di rumah yang ada pada ini, kita saling komunikasi ini Pak. Jadi apapun laporan yang ada di sekolah ketika tidak mengumpulkan tugas ini segala macam, saya akan komunikasikan kepada orang tuanya secara langsung Pak. Gitu, Pak. Mantap tuh Pak, ketiga planning besar ambil secara pribadi siswanya, didatangi orang tuanya. Kalau belum mendapatkan informasi yang valid atau yang membantu, kolaborasi ya dengan apa tadi? Orang tuanya langsung Pak. Memantau. Iya, saya gunakan orang tuanya itu sebagai pemantaunya. Pemantau gitu ya. Sekali itu Pak. Udah perencanaan yang luar biasa sih menurut saya Pak. Ini karena rencana Bapak aja sudah bagus, Bapak rencananya mau melaksanakannya kapan ya? Ya karena saya menilai anak ini memiliki potensi yang sangat besar Pak. Semua anak kan sebenarnya sama Pak ya. Iya. Karena ini saya menilainya cukup besar karena dari semula anak ini memang aktif saya nilai di dalam kelas ketika pembelajaran sama saya Pak. Tiba-tiba murung seperti ini, maka pelaksanaan ini saya akan mulai lakukan mulai besok. Besok langsung Pak ya? Iya besok Pak. Biasa Pak, semangat nih Pak ya. Iya Pak. Kita kan juga kasihan anak ini yang semulanya kayak gini tiba-tiba jadi gini. Siap, bagus Pak. Udah Bapak sampaikan tadi rencananya besok Bapak mau lakukan. Ini kalau setelah Bapak sharing itu apa sih yang Bapak rasakan Pak? Alhamdulillah Pak,
saya sedikit lega kiranya Pak. Yang semula memang agak mumet di dalam pikiran saya ketika berbagi sama Bapak, saya menemukan solusi dan saya di sini apapun unek-unek di dalam kepala saya udah lepas semuanya rasanya sekarang Pak. Ya, udah long ya Pak ya. Iya Pak. Tapi saya minta nih Pak, minta sesuatu nih sama Bapak. Oh boleh, apa tuh Pak? Kalau seandainya bisa saya kabulin Pak. Kalau enggak ya tunggu dulu Pak ya. Iya. Mintanya nggak banyak-banyak. Apa tuh Pak? Eh, Bapak kan melaksanakan. Ini saya belum pernah sih Pak melakukannya. Jadi kalau bisa, Bapak cerita lagi sama saya hasil dari pelaksanaan Bapak ini. Siap Pak. Mungkin planning dari saya ini saya lakukan besok. Minggu depannya saya kasihkan hasilnya seperti apa. Bagaimana perkembangan dari siswa saya ini Pak. Luar biasa. Saya tunggu nih Pak. Iya Pak. Oke Pak. Sepertinya saya rasa cukup Pak untuk pertemuan kita hari ini. Bapak sudah punya planning, pelaksanaannya saya tinggal menunggu hasil nih. Iya, Hasil iya. dari pelaksanaan Bapak. Oke Pak. Mantap Oke, Pak. sekali Pak. Selamat melaksanakan Pak ya. Ya, terima kasih, Semoga Pak. yang Bapak rencanakan ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan siswa tadi kembali aktif dan tidak murung lagi dalam belajar. Baik Pak. Siang Pak Anto. Siang Bu Chef. Nah, Pak Anto, Ya Bu. tadi kan udah melaksanakan coaching nih ya. Iya. Gimana nih Pak perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah saya merasa lega sih Bu, karena saat melaksanakan coaching saya lihat coachingnya itu juga merasa puas karena sudah dapat menemukan ide atau solusi apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Iya. Tadi saya juga melihat coachingnya berjalan dengan sangat baik ya Pak. Iya Bu. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak terkait Iya. dengan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Iya. Ini yang pertama Pak, pertanyaan saya yang pertama nih Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, yang pada saat saya melaksanakan coaching ada beberapa hal rasanya yang sudah terlaksana sama saya yang sudah dilakukan. Itu yang pertama, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada coachingnya. Jadi saya di situ sudah ada kehadiran penuh, saya bisa fokus kepada coaching saya dan rasanya sudah melaksanakan alur tirta ini dia gitu Bu. Berarti Bapak sudah melaksanakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching ya Pak? Iya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa hasil observasi Bapak berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya, hasilnya itu data yang saya peroleh ya Bu ya. Iya Pak. Dari coaching itu tadi saya menemukan bahwa coach itu menyampaikan ada siswa yang awalnya itu aktif, lalu tidak aktif lagi. Yang awalnya sering mengerjakan tugas, lalu tidak mau mengerjakan tugas lagi. Iya. Lalu saya juga menemukan bahwa coach saya ini sudah melaksanakan tindakan, yaitu berupa pemanggilan terhadap siswa ini. Nah, jadi sudah memanggil siswa ini secara individu. Lalu yang terakhir itu coach saya ini sudah membuat rencana penyelesaian bagaimana cara melaksanakan mengatasi masalah yang dihadapinya untuk ke depan. Iya, baik Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil telah melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Kompetensi yang pengen saya tingkatkan lagi sebenarnya adalah bagaimana saya bisa menjadi seorang coach yang baik yang dapat menggali lebih dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu. Karena terkadang ada coach yang sulit untuk mengungkapkan apa permasalahannya itu. Lalu yang kedua, dapat memaksimalkan proses alur tirta itu pada saat coaching.
coaching, sehingga coaching itu bisa berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat nanti untuk coaching saya gitu Bu. Iya, Bapak. Jadi setelah saya lihat, saya amati tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, Ya, Bu. dengan sangat maksimal, dengan alur yang sesuai dengan alur Tirta dan lain sebagainya. Saya berharap coaching ini juga dapat membantu coaching Bapak untuk menemukan masalahnya atau solusinya sendiri ya Pak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan Bapak juga bisa melaksanakan coaching ini kepada coaching-coaching berikutnya jika ada yang menemukan masalah. Iya, Bu. Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan di coaching berikutnya Bapak bisa lebih maksimal lagi. Oke, baik, siap. Ya, Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Anto.